Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. MMPP Jaya. Perkenalkan, saya Ahmad Rajali, mahasiswa Pasca Sarjana MMPP USU Angkatan 10 tahun 2020. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih teruntuk kepada Bapak Insinyur Sugiharto Pujangkoro MM atas waktu dan ilmu yang diberikannya kepada saya. Pada kesempatan ini saya akan melakukan bedah buku Commercial Property Valuation Method yang merupakan tugas kuliah Manajemen Properti 2 untuk ujian akhir semester di MMPP USU. Adapun agenda pembahasan kali ini akan saya bagi menjadi dua, yaitu yang pertama bab 1 pada buku Commercial Property Valuation Method yang terkait terhadap pengantar penilaian properti, dan agenda yang kedua yaitu bab 6 pada buku Commercial Property Valuation Method yang membahas terkait metode pendekatan penilaian dengan Residual Value Method. Baiklah, kita masuk ke agenda pembahasan pertama, yaitu bab 1 pada buku Commercial Property Valuation Method, menentukan persyaratan penilaian. Proses penilaian terdiri dari urutan kegiatan sebagai berikut. Yang pertama adalah tahap pendahuluan, di mana lingkupnya antara lain menentukan kebutuhan penilaian, yaitu sifat atau jenis properti yang dinilai, apakah ia real property atau personal property atau lainnya, dan tujuan penilaian yang digunakan. Tujuan penilaian ini dianggap penting karena hal ini terkait dengan dasar nilai yang akan kita gunakan nantinya. Selanjutnya, mengumpulkan dan menganalisis dokumentasi dan informasi yang diperlukan. Tahap kedua yaitu tahap pelaksanaan, di mana lingkupnya antara lain inspeksi atau pemeriksaan properti, kecuali secara khusus merupakan penilaian desktop, di mana kita ketahui bersama kalau penilaian desktop ini adalah tidak dilakukannya proses inspeksi terhadap objek penilaian di lapangan. Yang kedua itu identifikasi pendekatan dan metode penilaian. Pendekatan penilaian ini terdiri dari 3, di mana secara hierarkinya yang pertama itu adalah pendekatan pasar atau market approach. Yang kedua itu pendekatan pendapatan atau income approach. Dan yang ketiga itu adalah pendekatan biaya atau cost approach. Di mana pada tiap-tiap pendekatan penilaian ini terdapat metode penilaian yang digunakan. Selanjutnya, mengumpulkan data pasar. Data pasar ini terdiri dari data umum dan data khusus yang nantinya akan digunakan pada analisis perhitungan penilaian yang kita gunakan. Selanjutnya itu perhitungan nilai menggunakan pendekatan dan metode yang dipilih. Selanjutnya, penulisan atau penyusunan laporan penilaian. Tahap ketiga yaitu kesimpulan, di mana ini lingkupnya adalah pemeriksaan hasil terhadap seluruh proses penilaian yang kita lakukan. Selanjutnya, kita akan melihat bagan proses penilaian berdasarkan KP dan SPY edisi 7 tahun 2018. Secara garis besar, terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama itu adalah lingkup penugasan yang tercantum pada SPI 103, dan yang kedua itu adalah implementasi yang tercantum pada SPI 104, dan yang ketiga yaitu pelaporan penilaian yang tercantum pada SPI 105. Baiklah, kita bahas satu persatu. Di bagian pertama itu lingkup penugasan, di mana di bagian lingkup penugasan ini ada beberapa hal yang perlu diketahui. Yang pertama itu adalah identifikasi pemberi tugas dan pengguna laporan. Untuk pemberi tugas dan pengguna laporan ini bisa jadi sama dan bisa jadi berbeda. Yang kedua itu penentuan tujuan penilaian. Apakah tujuan penilaian ini untuk penjaminan utang, atau laporan keuangan, atau yang lainnya. Yang ketiga adalah penentuan dasar nilai yang akan digunakan di dalam laporan nantinya. Dasar nilai ini ada beberapa macam juga. Hal ini terkait kepada tujuan penilaian yang akan digunakan nantinya.
Yang keempat itu adalah identifikasi objek penilaian dan hak kepemilikan. Apakah itu hak kepemilikannya berupa kepemilikan tunggal, atau parsial, atau kemitraan. Selanjutnya adalah tanggal penilaian, yaitu cut off date terhadap nilai yang akan dikeluarkan. Selanjutnya yaitu asumsi dan kondisi pembatas. Selanjutnya yang kedua yaitu implementasi, di mana implementasi ini terdiri dari beberapa poin penting, yaitu yang pertama itu pengumpulan dan pemilihan data, yang terdiri dari data umum, data khusus, data permintaan dan penawaran. Selanjutnya itu analisis data, yang terdiri dari analisis pasar, permintaan dan penawaran, studi pasar, analisa HBU dalam tanah dalam keadaan kosong atau properti yang dikembangkan. Selanjutnya opini nilai tanah, dan selanjutnya pendekatan penilaian yang terdiri dari pendekatan pasar, pendekatan pendapatan, dan pendekatan biaya. Dan selanjutnya adalah rekonsiliasi indikasi dan opini nilai pasar. Yang ketiga adalah pelaporan penilaian. Di dalam SP sendiri, pelaporan penilaian ini sudah ada juknisnya, di mana ada hal-hal yang minimal yang harus tercantum di laporan penilaian. Dan jangan lupa, tanggung jawab penilai terhadap laporan penilaian dihasilkan itu adalah 10 tahun berdasarkan Undang-Undang Kearsipan yang berlaku di Indonesia. Hal-hal penting yang perlu dipahami dalam buku Commercial Property Valuation Method antara lain, yang pertama yaitu objek penilaian. Hal ini berkaitan dengan tipe atau jenis properti dan hak kepemilikannya. Yang kedua yaitu tujuan penilaian. Ada banyak tujuan penilaian, hal ini ditentukan berdasarkan keinginan dari klien atau pihak pemberi tugas. Adapun beberapa contoh tujuan penilaian yaitu sebagai berikut. Tujuan transfer, antara lain warisan, pengadilan, jual beli, IPO. Tujuan strategis yaitu transaksi pembiayaan, asuransi, perpajakan, hukum, kompensasi. Tujuan kelayakan ekonomi yaitu analisa kelayakan, keputusan pembelian atau penyewaan, dan keputusan investasi. Yang ketiga terkait estimasi nilai. Hal ini berkaitan dengan dasar nilai yang digunakan. Dasar nilai ini tergantung dari tujuan penilaian yang disepakati. Yang keempat yaitu tanggal penilaian. Ada 3 jenis tanggal di dalam penilaian, yaitu yang pertama tanggal laporan, yaitu tanggal laporan penilaian diterbitkan. Yang kedua tanggal penilaian, yaitu tanggal pada saat nilai dinyatakan atau diberlakukan. Yang ketiga yaitu tanggal inspeksi atau investigasi, yaitu tanggal proses inspeksi di lapangan dilakukan atau diselesaikan. Tanggal penilaian ini sangat menarik karena bisa di masa sekarang pada saat penilaian diminta atau di masa lalu serta juga di masa depan dalam hipotesis bahwa misalnya kondisi tertentu akan terpenuhi. Selanjutnya kita akan membahas terkait tentang definisi nilai. Tujuan dari penilaian adalah untuk mengestimasi nilai suatu aset. Dalam arti luas, istilah penilaian melibatkan penilaian atas kesetaraan antara properti yang dinilai dan sejumlah uang atau unit pengukuran dengan kondisi tertentu dalam periode tertentu. Oleh karena itu, menilai properti berarti mengungkapkan nilainya dalam sejumlah uang. Itulah sebabnya mengapa memilih definisi nilai yang tepat adalah yang terpenting. Di dalam buku Commercial Property Valuation Method ini akan dibahas 2 jenis nilai. Yang pertama yaitu nilai pasar dan yang kedua yaitu nilai investasi. Baiklah, kita bahas satu persatu. Yang pertama terkait dengan nilai pasar. Ada beberapa pengertian nilai pasar dari beberapa asosiasi di dunia. Yang pertama yaitu berdasarkan Appraisal Institute tahun 2002, di mana nilai pasar adalah harga yang paling mungkin pada tanggal penilaian dalam bentuk tunai atau dalam istilah yang setara
dengan uang tunai, atau dalam istilah lain yang diungkapkan secara tepat, di mana hak properti yang ditentukan harus dijual setelah eksposur yang wajar di pasar, yang kompetitif dalam semua kondisi yang diperlukan untuk penjualan yang adil, dengan pembeli dan penjual masing-masing bertindak dengan hati-hati, berpengetahuan luas, dan untuk kepentingan pribadi, dan dengan asumsi bahwa keduanya tidak berada di bawah tekanan yang tidak semestinya. Berdasarkan RIS tahun 2017, nilai pasar yaitu perkiraan jumlah aset atau liabilitas yang harus dipertukarkan pada tanggal penilaian setelah pemasaran yang tepat dan di mana para pihak masing-masing bertindak dalam pengetahuan, hati-hati, dan tanpa paksaan. Sedangkan berdasarkan TEGOVA, nilai pasar merupakan perkiraan jumlah yang harus ditukar oleh properti pada tanggal penilaian antara pembeli yang bersedia dan penjual yang bersedia dalam transaksi yang wajar setelah pemasaran yang tepat di mana para pihak masing-masing telah bertindak dengan pengetahuan, hati-hati, dan tanpa dibawa paksaan. Yang terakhir yaitu berdasarkan KP dan SPI edisi 7 tahun 2018, di mana nilai pasar didefinisikan sebagai estimasi sejumlah uang yang dapat diperoleh atau dibayarkan untuk penukaran suatu aset atau liabilitas pada tanggal penilaian antara pembeli yang berminat membeli dan penjual yang berminat menjual dalam suatu transaksi bebas ikatan yang pemasarannya dilakukan secara layak, di mana kedua belah pihak masing-masing bertindak atas dasar pemahaman yang dimilikinya, kehati-hatian, dan tanpa paksaan. Meskipun dengan beberapa nuansa yang berbeda, semua definisi tersebut memiliki konsep dasar yang sama. Yang pertama, yaitu sejumlah uang tertentu harus diperkirakan oleh orang yang kompeten. Yang kedua, tanggal di mana pertimbangan ini harus diestimasi adalah tanggal penilaian. Yang ketiga, harus ada dua pihak atau pemain yang berbeda dan independen, penjual yang bersedia menjual dengan harga terbaik, harga yang dapat dicapai di pasar, dan pembeli yang bersedia membeli, tetapi tanpa membayar harga yang lebih tinggi daripada harga yang dapat dia bayarkan untuk aset yang serupa. Yang keempat, transaksi hanya boleh dilakukan setelah pemasaran yang layak, yaitu transaksi yang bebas ikatan. Dan yang terakhir, kelima, baik penjual dan pembeli harus bertindak dengan pengetahuan penuh yang dimilikinya dan kehati-hatian serta tanpa paksaan. Lebih lanjut, menurut penulis, nilai pasar secara implisit mempertimbangkan dalam definisinya sebagai penggunaan tertinggi dan terbaik atau HBU, highest and best use, yaitu setiap penggunaan properti yang secara fisik memungkinkan, berkelanjutan secara finansial, diizinkan secara hukum atau peraturan, nyaman secara ekonomi, yang menawarkan profitabilitas yang terbaik. Jenis nilai yang kedua yang akan kita bahas dalam buku ini adalah nilai investasi. Ada beberapa pengertian nilai investasi beberapa asosiasi penilai di dunia. Yang pertama yaitu berdasarkan Appraisal Institute tahun 2002. Nilai investasi adalah nilai spesifik investasi untuk investor atau kelas investor tertentu berdasarkan kebutuhan investasi individu, dibedakan dari nilai pasar yang tidak bersifat pribadi dan terpisah. Sedangkan berdasarkan RIS tahun 2017, nilai investasi adalah nilai aset bagi pemilik atau calon pemilik untuk investasi individu atau tujuan operasional, atau dapat juga disebut sebagai nilai. Berdasarkan TEGOVA tahun 2016, nilai investasi adalah nilai properti bagi pihak teridentifikasi tertentu untuk tujuan investasi, pekerjaan pemilik atau operasional. Sedangkan berdasarkan KP dan SPI edisi 7 tahun 2018, nilai investasi didefinisikan sebagai nilai dari aset bagi pemilik atau calon pemilik untuk investasi individu atau tujuan operasional. Asosiasi Penilai, Kode Etik, dan Standar. Di dunia ini terdapat banyak asosiasi yang telah dibentuk dan dikembangkan dengan tujuan utama menyediakan sektor real estate dan khususnya semua yang bergerak di bidang penilaian properti.
dengan etika dan standar profesional, yaitu aturan perilaku dan keterampilan profesional, untuk meningkatkan transparansi pasar dan objektivitas dalam proses penilaian dan perlindungan bagi penilai tersebut. Asosiasi internasional yang tidak diragukan lagi antara lain yaitu The Appraisal Institute, RITS, dan TEGOPA. Baiklah, saya akan membahas satu persatu organisasi penilai yang ada di dunia. Yang pertama, Appraisal Institute. Didirikan pada tahun 1932, ini adalah organisasi global penilai properti yang mencakup lebih dari 18.000 profesional di hampir 50 negara di seluruh dunia. Organisasi kedua yaitu Royal Institute of Chartered Surveyors. Didirikan pada tahun 1868. Ini adalah badan profesional global yang mempromosikan dan menegakkan standar internasional tertinggi dalam penilaian, pengelolaan, dan pengembangan tanah, real estate, konstruksi, dan infrastruktur. Saat ini terdapat 125.000 profesional properti yang memenuhi syarat dan tren di seluruh dunia yang terakreditasi dengan RITS yang berbasis di London. RITS memiliki kantor regional di Brussels, Dubai, Hong Kong, Delhi, New York, dan Sydney, dan saat ini hadir di 46 negara. Yang ketiga yaitu TEGOPA, dibentuk pada bulan Juni 1997 dari Euroval sebelumnya. European Group of Valuer Association adalah asosiasi nirlaba yang saat ini terdiri dari 72 asosiasi penilai properti di 37 negara, mewakili lebih dari 70.000 penilai di Eropa. Dan yang keempat yaitu MAPI, Masyarakat Asosiasi Profesi Penilai Indonesia, yang didirikan pada tanggal 20 Oktober 1981 di Jakarta, yang merupakan organisasi profesi penilai di Indonesia yang bersifat mandiri, nirlaba, dan non-politis. Di internasional, MAPI disebut juga dengan ISA, yaitu Indonesian Society of Appraisal. Baiklah, kita akan masuk ke agenda pembahasan kedua dalam buku Commercial Property Valuation Method, yaitu bab 6, Metode Pendekatan Penilaian, Residual Value Methods. Tanah dan secara umum properti di akhir siklus hidupnya yang tidak dapat digunakan untuk menghasilkan pendapatan, memiliki nilai berdasarkan bangunan yang dapat dibangun di atasnya. Untuk tujuan ini, prosedur penilaian yang dapat diterapkan dengan menggunakan metode kapitalisasi pendapatan. Dalam literatur dan praktiknya, prosedur ini dapat ditelusuri ke serangkaian model yang juga dikenal sebagai teknik residual atau metode residual. Karena alasan ini, kami memutuskan untuk tidak mengkategorikan prosedur ini sebagai metode penilaian independen. Tetapi secara penerapan, pendekatan kapitalisasi pendapatan untuk kasur tertentu dari properti yang saat ini tidak menghasilkan arus kas. Metode nilai sisa harus mempertimbangkan penggunaan terbaik dari sebidang tanah yang meliputi kelayakan hukum dan ekonomi, atau penggunaan tertinggi dan terbaik highest and best use. Penggunaan tertinggi dan terbaik highest and best use ini didefinisikan sebagai penggunaan yang paling mungkin dan optimal dari suatu aset yang secara fisik dimungkinkan, telah dipertimbangkan secara memadai, secara hukum diizinkan, secara finansial layak, dan menghasilkan nilai tertinggi dari aset tersebut. Metode nilai residu ini dapat diterapkan dengan menggunakan dua model. Yang pertama yaitu pendekatan nilai sisa periode tunggal, dan yang kedua yaitu pendekatan nilai sisa periode banyak atau berganda. Sebenarnya untuk kedua model ini, hal dasar yang membedakan yaitu adalah prinsip time value of money, di mana pendekatan nilai sisa periode tunggal tidak menggunakan prinsip time value of money, sedangkan untuk yang kedua pendekatan nilai sisa periode banyak atau berganda mempertimbangkan atau menggunakan prinsip time value of money.
Baiklah, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama yaitu pendekatan nilai sisa periode tunggal. Ini dikenal sebagai proses satu periode karena nilai jual properti dapat dibangun dan biaya konstruksinya dikumpulkan dalam satu periode, tanpa secara langsung mempertimbangkan waktu yang diperlukan untuk konstruksi dan penjualan properti yang sebenarnya. Oleh karena itu, prosesnya didasarkan pada selisih antara harga yang diperoleh dari penjualan properti yang dapat dibangun dengan biaya konstruksinya. Contoh sederhana penerapan nilai sisa periode tunggal dapat dilihat pada tabel 6.6, di mana contohnya yaitu market value of property one build yaitu sebesar 28 juta euro, construction cost sebesar 20 juta euro, financial cost sebesar 900.000 euro, dan developer margin yaitu sebesar 3.600.000 euro. Untuk land market value atau nilai pasar tanah yaitu sebesar 3.500.000 euro. Model yang kedua yaitu pendekatan nilai sisa periode banyak atau berganda. Pendekatan nilai sisa periode banyak atau berganda ini mempertimbangkan pengembalian modal yang diinvestasikan berdasarkan nilai keuangan dari waktu ke waktu, berbeda dengan pendekatan nilai sisa periode tunggal sebelumnya, yang dibatasi pada perbedaan sederhana antara total pendapatan dan biaya. Dalam hal ini, perkiraan dibuat dari arus kas dan distribusikan dari waktu ke waktu dengan menerapkan Discounted Cash Flow Analysis atau DCFA. Metode yang tampaknya lebih kompleks ini memiliki keuntungan karena dapat mengukur margin, yaitu tingkat pengembalian yang diharapkan atas modal investor, secara lebih tepat dan objektif. Adapun contoh sederhana penerapan nilai sisa periode banyak atau berganda dapat dilihat pada tabel 6.8 di bawah ini, di mana di sini menggunakan waktu proyeksi selama 7 tahun, dimulai dari tahun ke-0 sampai tahun ke-7. Sedangkan untuk sumber pendapatan atau positive cash flow terdiri dari sales atau penjualan. Sedangkan untuk beban biaya atau negative cash flow terdiri dari urban development cost, hard cost, dan soft cost. Hasil pengurangan dari positive cash flow dengan negative cash flow yaitu dihasilkan net cash flow atau biasa disebut juga net operating income. Selanjutnya, nilai masing-masing net cash flow untuk setiap tahun dalam proyeksi ini dilakukan penyesuaian dengan menggunakan discount rate untuk mendapatkan present value atau nilai kini masing-masing dari net cash flow setiap tahun selama masa proyeksi. Selanjutnya, penjumlahan dari tiap nilai kini atau present value dari setiap masa atau setiap tahun proyeksi tersebut menghasilkan nilai pasar tanah atau land market value. Yaitu kesimpulan di contoh soal ini sebesar land market value itu 370.849 euro. Dengan berakhirnya video ini, saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan teman-teman untuk menonton video singkat bedah buku Commercial Property Valuation Method ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya Ahmad Rajali undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MMPP Jaya.